Oke, ada tanggapan? Silakan. Iya. Terima kasih Bang Rey. Jadi kan tadi bicara soal desensi atau kepatutan ya kan. Bagaimana moral itu yang ukurannya macam-macam moralitasnya kan. Tapi kalau kita bicara soal tadi 1/6, 1/3 dari anggota parlemen dan orang-orang yang memiliki jabatan adalah bagian dari politik dinasti, artinya kan memang rakyat ini masih suka memilih orang-orang yang patronas, patriarki. Dan mereka tahu ini adalah seseorang yang sudah saya kenal. Bukan hanya bicara soal keluarga Jokowi saja ya. Bicara soal ada keluarga-keluarga dari Ibu Megawati, Pak SBY. Dan juga banyak di daerah yang istrinya, adiknya, kakaknya, menantunya masih dipilih. Saya tidak bisa terus-terusan juga melihat ini dari bagaimana menilai secara moralitas. Artinya rakyat memilih itu kan pemimpin yang cerminan dari mereka sendiri. Sepakat nggak Bang? Bahwa the leader is the reflection of the people. Ketika yang dipilih adalah orang-orang yang mungkin tidak sempurna, mungkin tidak sesuai kepatutannya yang tadi Abang katakan, tetapi juga dipilih. Iya kan? Artinya bahwa apa masalahnya? Saya pikir di sini ada beberapa masalah. Satu, partai politik harus bisa menerapkan meritokrasi dan itu belum. Sebentar Mbak Irma. Bahwa Tunggu. Jadi pernyataan Mbak Irma sudah dibantah sendiri oleh beliau. Iya, tapi saya bilang belum bisa karena partai politik. Nggak perlu lagi jawab. Betul, partai politik kan memiliki di negeri ini, ya kan, memiliki kekuasaan yang sangat tinggi untuk menaruh siapa saja. Yang tadi Abang katakan harusnya yang terbaik, bukan yang dinasti saja. Namun begini. Namun ini kan udah bukan sekarang kejadiannya, Abang. Iya kan, dari dulu juga begitu. Pak Iman, ini sebentar. Jadi kalau soal bagaimana moralitas dan kepatutan, baiknya kita hentikan pembicaraan ini. Kenapa? Kita kan membahas mundur. Oke, saya anggota DPR. Boleh nggak anak saya menjadi anggota DPR? Boleh. Yang menjadi problem, jangan rubah aturan undang-undang buat anak lu. Silakan. Kita sepakati ini, jalankan. Jadi namanya dinasti adalah bukan yang mengakali, maksudnya gitu. Gini. Kalau keluarga nggak ada masalah. Apakah ketika kemudian Ibas menjadi anggota DPR itu merubah peraturan dan perundang-undangan agar dia boleh ikut? Tidak. Apakah sekian banyak anggota DPRD lain segala macam merubah undang-undang agar dia boleh ikut dalam kompetisi dan bisa menang? Tidak. Apa yang menjadi problem dalam persoalan dinasti-dinastian kemarin? Karena undang-undang itu tidak dirubah untuk memakmurkan rakyat, memakmurkan buruh, memakmurkan nelayan, memakmurkan seluruh pekerja-pekerja dan kaum-kaum miskin kota, marginal dan sebagainya. Tapi untuk membuka jalan buat anaknya. Itu problem buat bangsa ini. Itu problem buat saya. Itu problem buat semuanya. Makanya saya bilang stop Mbak Irma. Jangan bicara itu. Kita mundur. Saya nggak mau mundur, saya mau maju. Oke? Saya mau bercerita tentang bagaimana situasi hari ini. Ayo kita lihat bagaimana peristiwa demi peristiwa. Kalau kemudian ini kita biarkan, oke? Kekerasan-kekerasan aparat kepolisian terjadi setiap hari, Rey. Gue gelisah. Ini akan menjadi peristiwa kembalinya di fungsi ABRI dengan nama yang berbeda. Dan kalau itu terjadi bagaimana? Di sosial media sudah banyak sekali. Lebih baik tentara yang jaga TPS. Lebih baik ini segala macam. Dan kita dulu memperjuangkan agar polisi berpisah dari TNI, keluar dari ABRI, agar semua punya peluang satu pertahanan, satu keamanan. Tapi ketika itu gagal, kita mundur 26 tahun. Sebagai bangsa, bagian bangsanya saya sedih. Tapi kalau itu memang proses sejarah yang harus dilewati bangsa ini, ayo kita jalani. Tapi saya takut. Kenapa terjadi? Kekerasan demi kekerasan terjadi.
Sekarang sudah banyak, marak sekali. Bagaimana kemudian diindikasikan, diduga di segala macam ada keterlibatan aparatur oknum-oknum kepolisian di banyak pilkada. Tahu nggak bahwa ini bisa menggeser pandangan publik? Tahu nggak? Itulah makanya Bung Adian ya, saya mau respon dari dua hal. Pertama begini, kalau cara berpikir kita begitu Mbak Irma, kapan kita mau maju itu? Tunggu dulu Mbak Irma ya. Kalau semua tindakan kita mau mengatakan pertama karena dia boleh saya boleh, ya kita nggak punya teladan. Yang kedua karena rakyat menerima, lah saya sekarang berpikirnya begini, kita ini kan sekolah jauh-jauh, tinggi-tinggi, hebat-hebat. Lalu ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita itu memang membiarkan hal yang seperti ini terjadi. Bisa diterima nggak? Bagi saya, salah satu tujuan akademik itu adalah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehat nggak ini bagi bangsa kita? Tidak sehat, ayo kita ubah. Itulah gunanya kita sekolah. Itu gunanya kita berpendidikan. Dan salah satu amanah dari partai politik itu adalah hidup untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Itu amanah partai politik. Jadi bukan sebaliknya. Seperti kelis-kelis yang lalu itu kan. Biarkan rakyat memilih. Iya tentu biarkan rakyat memilih. Nggak boleh hak mereka untuk dicabut macam-macam. Tapi harus tetap orang-orang cerdas, akademisi, intelektual macam-macam. Mengarahkan kemana bangsa ini akan berjalan. Itu pentingnya pendidikan itu. Itu pentingnya ilmu pengetahuan. Itu pentingnya yang saya sebut tadi sebagai moral dan sebagainya gitu. Dan